Hari ini kita akan lanjutkan lagi, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Coba kita akan lihat, kenapa sih kok kita ini sering kali gampang tersinggung, gampang marah, gampang sakit hati, gampang gak terima dengan perlakuan dan sikap orang lain yang memperlakukan buruk sama kita. Kita sering kali menghadapi itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kalau kita dengar perkataan orang lain yang jelek, yang buruk, kadang begitu membekas dalam hati kita. Bahkan kita kepikiran, beberapa orang sampai benar-benar jengkel dan marah. Ada beberapa orang lain bisa sakit hati dan dendam. Kita memang tidak bisa ngatur mulut orang. Kita memang nggak bisa jagain orang lain harus bersikap seperti apa, seperti yang kita mau. Tidak bisa. Kita hanya bisa menjagain hati kita sendiri. Kita harus tahu, suatu hari kita akan tetap dipertemukan dengan orang-orang yang berkelakuan buruk dan berkelakuan jelek. Sikap hati kita harus benar di hadapan Tuhan. Kita mesti belajar dengan kejadian-kejadian yang dialami, yang kita alami setiap hari, yang tidak enak dalam diri kita. Itu sebagai proses pemurnian yang Tuhan izinkan, supaya kita tetap bersikap benar di hadapan Tuhan. Hidup kita semakin menyenangkan hatinya, dan menyenangkan hatinya terus setiap hari. Kalau kita masih kepikiran dengan perbuatan orang lain, dengan kelakuan orang lain, dengan perlakuan yang buruk orang lain terhadap diri kita, mungkin kata-kata kasar, kata-kata yang merendahkan, kata-kata yang melukai, kita nggak akan terlepas. Selama kita hidup di dunia ini, kita akan selalu dengar hal itu dari orang-orang nggak bertobat. Karena mereka nggak bertobat, ngomongnya bisa menyakitin dan melukai. Karena mereka nggak ngerti kebenaran, dia nyakitin perasaan kita. Lalu sikap kita bagaimana kalau kita menghadapi seperti itu? Ya lebih baik diam, jangan bereaksi. Ketika kita diperlakukan buruk orang lain, ya diam, jauh lebih baik, bawa ke dalam Tuhan. Tuhan pasti bela kita. Nggak mungkin Tuhan nggak bela kita. Yang jadi masalahnya kan kita coba membela diri kita dengan berbagai macam cara. Karena kita nggak fokusnya kepada kehendak Tuhan, pada rencana Tuhan. Kalau kita diperlakukan buruk dan kita coba membela diri kita sendiri, pakai cara apapun tuh, membuktikan bahwa kita sendiri yang benar. Artinya, engkau dikuasain hawa nafsu dan keinginan dagingmu sendiri. Ingin membela, menyatakan bahwa dirimu yang paling benar. Tapi kalau kita nih dewasa di dalam Kristus, cukup diam. Pak, nanti kan dia kurang ajar. Pak, dia nanti kan tambah menjadi-jadi. Biarin saja. Kita ikutin apa mau Tuhan kok. Nanti Tuhan yang akan bela dan berperkara dalam diri kita. Tapi maunya daging kita selalu bereaksi, melakukan tindakan. Ada beberapa orang, semua yang saya lakukan ini karena ada reaksi. Adalah reaksi dari adanya aksi. Itu orang dunia bekerja. Caranya orang dunia bekerja seperti itu. Dia bereaksi karena ada aksi. Padahal kalau ada orang memperlakukan buruk, dia akan melakukan lebih buruk lagi. Bahkan dia akan sakit hati, kecewa. Dia akan balas, gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Tapi ketika kita ikut Tuhan, kita harus belajar memikirkan perkara-perkara yang di atas di mana Kristus ada. Di Kolose 3 ayat pertama. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini praktek hidup ketika kita diperlakukan buruk, diperlakukan tidak adil, dihianatin, dimaki, dituduh, difitnah. Reaksi kita harus tetap berpikir seperti kerajaan Allah berpikir, bertindak seperti kerajaan Allah bertindak. Supaya apa? Hati kita tetap bersih di hadapan Tuhan. Kalau kita bereaksi salah, sikap hati kita salah, nggak benar di hadapan Tuhan, kita malah jatuh di dalam dosa. Kalau kita nggak lulus, kita akan mengulang terus. Dan kita nggak bisa lari kemana-mana. Makanya, kalau kita menghadapi perkara buruk, kelakuan buruk, sikap buruk orang lain, jangan berusaha lari atau berusaha merubah orang tersebut. Nggak perlu. Atau berusaha membenarkan diri kita sendiri. Nggak perlu. Cukup diam. Kalau ada perlakuan orang buruk jahat sama kita, diam, doain aja. Dagingmu akan jerit loh. Gak enak. Mana bisa. Nggak terima. Harusnya kan begini. Harusnya begitu. Belum tentu kalau kita bertindak itu dari kehendak. Coba perhatikan apa yang dilakukan oleh Yusuf. Apa yang dilakukan oleh Daud ketika diperlakukan buruk. Apakah dia membalas? Apakah dia membela diri? Tidak. Dia diam. Kita belajar dari Yusuf, kita belajar dari Daniel, kita belajar dari Daud ketika diperlakukan buruk. Dia datang kepada Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tidak bereaksi, dagingnya nggak ngontrol dan mendalikan.
Sehingga ketemu trouble dan masalah. Kalau kita sedang hati kita ini tidak benar di hadapan Tuhan, terus kita bereaksi salah, masalahmu tidak akan selesai, tambah timbul masalah baru, ujungnya tambah ruwet dan kacau. Makanya terus berpikir seperti pikiran Kristus, memikirkan perkara-perkara di atas bukan yang di bumi. Karena yang di bumi ini istilahnya kekacauan, ruwet. Kita disuruh menanggalkan pakai pikiran Kristus supaya hidup kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, ayo coba kita koreksi kejadian-kejadian yang kita alami selama ini. Sampai kita marah, gak terima. Sampai kita jengkel, kecewa. Bahkan kita sampai mengeluarkan kata-kata kutuk atau memerlukan kata-kata yang gak senonoh. Coba penyebabnya apa? Bukankah karena kita gak bisa mengendalikan diri kita dengan baik? Kita bertindak sesuai keinginan daging dan emosi kita. Kita bertindak, ambil keputusan bukan karena kehendak Tuhan. Karena diri kita dipenuhi emosi dan amarah. Karena merasa disakitin, merasa dilukain, merasa diperlakukan tidak adil, merasa diperlakukan tidak benar. Akhirnya kita bereaksi salah. Ujungnya hasilnya tambah salah, tambah ruwet, tambah kacau. Kita harus belajar pelan-pelan mematikan keinginan daging kita di hadapan Tuhan. Menaruh sepenuhnya di hadapan Tuhan. Supaya kita ini loh, tindakan kita, sikap kita, kata-kata kita, semua yang kita lakukan itu seperti yang Tuhan mau. Ketika kita diperhadapkan hal buruk, situasi yang buruk, situasi yang jelek, sikap hati kita itu tetap benar di hadapan Tuhan. Bukan malah bikin kekacauan dan keributan. Kalau kita sedang emosi dan marah, jangan bertindak, diam, belajar diam. Diserahkan marahmu kepada Tuhan. Diserahkan emosimu dalam tangan kuasa Tuhan. Minta Roh Kudus kontrol dan kendalikan. Jangan sampai berbuat jahat. Jangan sampai berbuat yang tidak benar di hadapan Tuhan. Bukan masalah penyelesaian kita yang dapat, tapi malah masalah yang baru. Kekacauan yang baru. Hidup kita tambah ruwet dan kacau. Hari ini ada beberapa orang yang diperhadapkan dengan masalah-masalah yang rumit. Coba belajar diam. Serahkan kepada Tuhan. Jangan bela diri, jangan membenarkan diri. Coba diam di kaki Tuhan. Waktu kamu diam kan kamu belajar memikul salib sangkal diri, matiin keinginan daging dan hawa nafsumu. Kita diam di hadirat Tuhan itu tidak mudah. Kata diam itu tidak semudah yang kita katakan. Ketika kita diam, waktu dipersalahkan, waktu diperlakukan buruk, waktu emosi dan marah kita meledak, itu dibutuhkan pikul salib sangkal diri. Ada orang-orang tertentu yang gampang marah-marah, nggak terkontrol, emosian. Untuk suruh diam, itu bisa gemetar dagingnya. Dan itu kita perlu latih diri kita untuk belajar diam di dalam hadirat Tuhan. Jangan banyak bereaksi. Orang yang banyak bereaksi kebanyakan salah. Apalagi nggak ada penguasaan diri, nggak ada pengendalian diri. Contohnya saja orang yang banyak ngomong, semua dikomentarin, semua diomongin. Itu malah salah. Saya sendiri juga banyak belajar. Kadang ketika ngobrol dengan orang, saya koreksi. Setelah ngobrol pulang, saya bilang, Tuhan, tadi aku ngomong salah. Tuhan ampuni aku. Tuhan, tadi aku kok menyombongkan diri. Aku kok membanggakan diri. Tuhan, cabut sampai ke akar-akar. Aku gak mau membanggakan diri, Tuhan. Kita harus belajar mengkoreksi sampai kedalaman hati kita sendiri. Supaya kita bisa mengendalikan diri dan menguasai diri dengan baik. Jangan selalu mengkoreksi orang lain. Melihat kesalahan orang lain. Dan kita anggap sebagai pembenaran. Memang dia begitu, memang dia gak bertobat. Keluarganya memang begitu, orang tuanya kayak begitu. Apa urusannya? Kalau dia gak mau bertobat, ngapain kita pusing? Kita sendiri yang bertobat. Pas suamiku gak bertobat, suamiku gak berubah. Ya kalau dia gak berubah, ya kamu yang berubah. Dia gak bertobat, ya kita sendiri yang bertobat. Serahin kepada Tuhan. Emangnya Tuhan gak akan bertindak? Memangnya Tuhan kita gak melakukan apa-apa? Tuhan yang kita sembah itu Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, ngerti persis kelemahan dan kekuranganmu. Ngerti persis kebutuhanmu. Ngerti persis penderitaanmu dan jeritan batin. Kalau kita bawa ke hadapan Tuhan, Tuhan bekerja dengan caranya, dengan waktunya. Ketika hati kita ini benar-benar menyerah di hadapan Tuhan, hati kita beres di hadapan Tuhan, hati kita murni di hadapan Tuhan,
Biasanya dengan berjalannya kemurnian dalam batin kita, masalahmu diselesaikan. Jangan buru-buru cepat selesai masalahnya, cepat kelar. Tapi sikap hati kita nggak benar di hadapan Tuhan. Buat apa? Buat apa sih kita menikmati hidup segala sesuatu yang kita nikmatin hari ini, tapi suatu hari kita ditolak Tuhan, didapatin nggak berkenan di hadapan Tuhan. Bukankah semuanya pencapaian kita itu sia-sia loh? Buat orang yang biasa harus bekerja, harus memutuskan dengan cepat, harus bertindak dengan cepat, disuruh diam dan menunggu waktu Tuhan itu tidak gampang. Itu dibutuhkan penyerahan. Pikul salib sangkal diri, matiin semua keinginan daging dan hawa nafsu kita. Kita harus benar-benar menyerah di hadapan Tuhan sepenuhnya, supaya hidup kita semakin hari semakin berkenan di tangan Tuhan. Semakin hari semakin kita berjalan dalam ketetapan Tuhan, penuh dengan penguasaan diri. Hidup kita semakin menyenangkan Tuhan dari hari ke hari, dan didapatin semakin memuliakan namanya. Bapak Ibu, penyerahan kita di hadapan Tuhan menentukan kita akan memiliki kedalaman dengan Tuhan seperti apa. Semakin kita mau berserah sepenuhnya, hati kita, pikiran, perasaan kita di hadapan Tuhan, semakin Tuhan akan cepat pulihkan, semakin Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan, semakin Tuhan akan lakukan perkara-perkara ilahi yang besar. Tuhan melihat sampai kedalaman batin kita. Orang yang lembut hati itu adalah orang yang mau berubah. Saya baru ngerti kenapa Daud itu berkenan di hadapan Tuhan. Di Kisah Para Rasul dipromosi adalah Daud orang yang berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Ternyata Daud ketika didapatin melakukan kesalahan, dia nggak bertindak seperti yang dia mau. Dia serahin ke Tuhan dan dia diam. Ketika dia perlakuan buruk sama mertuanya sendiri, mau dibunuh berkali-kali dan punya kesempatan untuk membalas, dia nggak lakukan. Bahkan ketika dia mau melakukan, hatinya bergetar, takut menyakitin hati Tuhan. Dan ketika dia dapatin berdosa di hadapan Tuhan, dia nangis sama Tuhan. Jangan ambil rohmu daripadaku, karena aku sudah melakukan dosa dan pelanggaran. Nah, kita hari ini orang Kristen cuek-cuek saja melakukan dosa dan pelanggaran. Marah, penuh kepahitan, maunya sendiri, merasa benar sendiri, merasa kudus dan berkenan, seenak sendiri. Dipikir semua perbuatan keinginan hawa nafsunya benar menurut cara pandangnya sendiri, padahal jauh dari kasih karunia Tuhan. Masih sombong dan angkuh. Udah tahu salah masih merasa benar. Udah tahu salah gak mau bertobat. Udah tahu salah masih sombong. Buat apa? Beberapa hari ini saya ngobrol dengan beberapa orang. Setelah ngobrol saya datang kepada Tuhan. Kayaknya aku tadi salah ngomong. Aku kok membanggakan diri ya Tuhan. Koreksi, cabut. Aku cabut perkataanku. Kau tilik hatiku. Jangan kau dapatin aku tidak berkenan di hadapanmu Tuhan. Ampuni semua dosa dan kelemahanku. Kadang kita perlu koreksi loh hati kita ini. Ketika kita ngobrol dengan siapa, kita ngomong dengan siapa, ada orang perlakukan kita seperti apa, hati kita harus benar-benar fokusnya kepada Tuhan. Kita memikirkan perkara yang di atas di mana Kristus ada, perkara kekekalan. Kita hari ini masih membanggakan diri, menyombongkan diri. Hanya pingin dipuji dan diakui orang buat apa? Kita nggak dapat pengakuan dari Tuhan. Coba dicek masing-masing hati kita di dalam hadirat Tuhan. Seperti apa sih sebenarnya hati kita ini di hadapan Tuhan? Sudah berkenan atau belum? Sudah menyenangkan hatinya atau belum? Atau malah kacau, rusak dan tidak berkenan di hadapan Tuhan? Kita serahkan sama-sama hati kita di dalam tangan Tuhan. Bikin Tuhan murnikan, sucikan. Kalau masih sombong, biar dia Tuhan remukkan. Sampai remuk seremuk-remuknya. Biar bisa dibentuk dan dipakai untuk kemuliaan namanya. Kalau masih angkuh dan keras kepala, biar Tuhan remukkan juga. Masih gak mau minta maaf. Masih hidup dalam kesombongan. Masih hidup dalam kemunafikan, keangkuhan, biar Tuhan remukkan. Kalau masih hidup dalam kepalsuan, biar Tuhan singkapkan. Kalau engkau nggak bertobat hari ini, suatu hari engkau akan disingkapkan di depan umum, malah lebih malu lo nanti lo. Lebih baik kita bertobat hari ini, datang kepada Tuhan, minta pemulihan Tuhan, dan Tuhan akan lakukan hal yang ajaib dan besar dalam kehidupan kita. Amin. Kita harus transparan di hadapan Tuhan, biar hidup kita
sikap kita, tindakan kita didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tutup matamu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Koreksi terus sampai kedalaman batin kami. Dapatin kami menjadi orang yang semakin dimurnikan, dipulihkan, dibawa menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Bawa kami dalam level yang berbeda, dalam tingkat iman yang berbeda. Bawa kami, hidup kami menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama-Mu. Semakin hari kita hidup kami bisa menguasai diri dan berkenan di tangan-Mu yang kudus, kami melakukan perkara-perkara ajaib bersama-Mu, Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat hadirat-Mu. Roh Kudus pimpin dan urapi kami. Ajarin kami terus menyenangkan hati-Mu. Ajarin kami memuliakan nama-Mu, melebihi apapun di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan. Bagi-Mu segala hormat, pujian, dan pengagung. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you.